Bulan terdampar di pelataran hati yang temaram. Matamu juga mataku, ada hasrat yang mungkin terlarang. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah, perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Ku dapati diri makin tersesat saat kita bersama. Desa nafas yang tak bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah, perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba untuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba untuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba untuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan.
sedikit untukku, sehingga diriku bisa memilikimu. Berbagai cara telah aku lakukan untuk hidupmu, hingga aku mengorbankan hidupku. Buka hatimu, bukalah sedikit untukku, sehingga diriku bisa memilikimu. Betapa sakitnya, betapa perihnya hatiku, selalu dirimu tak menganggapku ada. Betapa sakitnya, betapa perihnya hatiku, selalu dirimu tak menganggapku ada. Dengan menatapmu saja aku merasa gila, apalagi bila nanti ku dapat menyentuh hatimu. Melayang aku melambung tanpa pernah kau sadari, kau buat jantungku terhenti. Kau adalah wanita terindah yang pernah ku temui. Kau luluhkan, kau lumpuhkan aku saat menatap wajahmu. Dengan satu senyumanmu aku bahagia. Kau kan selalu sempurna, ku hanya mengagumi saja. Kau adalah wanita terindah yang pernah ku temui.
bisa ku andalkan, bukan rayuan, bukan pujian yang aku butuhkan. Cinta apa adanya, aku pilih dia. Siapa yang pantas, yang bisa ku andalkan, bukan rayuan. Meliput bagi yang bawa tiket, yang boleh hanya di ruangan ini aja. Di ruang tadinya kan foto-foto di depan kantor dan duduk saja, yang ada foto-foto koleksi tidak boleh diliput atau diambil gambar. Di ruangan ini nanti di mana meninggalkan tempat duduknya, yang sampai ada yang ketinggalan tas, dompet dan sebagainya yang diperiksa, ada yang ketinggalan. Untuk dengan waktu kita bersaja yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Pembina, juga ada dari SMK Negeri 2 Teras Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Kepala Museum Konferensi Afrika, juga atas nama Kepala Pengelola Gedung Merdeka mengucapkan selamat datang di Gedung Konferensi Afrika, juga mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya di Gedung Konferensi Afrika ini. Jadi konferensi merupakan suatu peristiwa yang sangat besar. Dalam kurun waktu 10 tahun Indonesia merdeka, ternyata mampu melaksanakan konferensi yang bertaraf internasional pertama di Indonesia. Setengah penduduk dunia hadir di gedung ini pada saat itu. Dalam rangka apa? Menyuarakan kemerdekaannya, memperjuangkan negara-negara yang sedang dijajah sampai merdeka. Suara kemerdekaan pertama terdengung dari gedung ini, kemudian disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Kita sekarang berada di ruangan konferensi tahun 55. Gedung kita ini yang didirikan sejak zaman Belanda, dari dulu sampai sekarang masih tetap asli, menampilkan aslinya. Oh iya, terima kasih. Iya. Makanya saya mulai dari sejarah gedung, ya gitu. Ya kita mulai dari sejarah gedung. Gedung kita ini yang didirikan pada tahun 1895, dulu namanya Société Concordia. Nama Société Concordia ini adalah nama sebuah kelompok perkumpulan orang-orang Eropa yang berdomisili di kota Bandung dan sekitarnya. Para ofisir-ofisir Belanda yang pada saat itu mempunyai perkebunan di sekitar Jawa Barat, mereka setiap hari Minggu berwisata, berdansa-dansa di sini, minum-minum, menari-nari di gedung ini. Dulu gedung kita ini diduga oleh Belanda, sampai-sampai ada istilah anjing dan pribumi tidak boleh masuk ke gedung ini. Maka Presiden Soekarno begitu greget. Kecuali para pejabat, anak bupati, anak gubernur itu. Jadi yang boleh masuk sini sampai orang Belanda, anak-anak orang yang menah tinggo itu. Orang-orang menah. Nah, tahun 1895 yang sekarang jadi museum, yang sekarang aja menjadi museum kecil sangat sederhana, kemudian terbuat dari dindingnya terbuat dari papan
kayu. Kemudian penerangannya dari minyak tanah, lentera minyak tanah, sangat sederhana dulu. Fungsinya sebagai tempat rekreasi atau hiburan. Nah, tahun 1921 gedung ini diperluas sampai ke Cikapundung, ya. Gedung kita ini diperluas tahun 1921 oleh arsitektur berkebangsaan Belanda. Beliau lahir di Ambarawa, orang Belanda lahir di Ambarawa, meninggal di Bandung. Beliau bersempat menjadi tentara Kendil, keluar jadi tentara Kendil, kemudian menjadi guru besar di ITB. Salah satunya mahasiswanya adalah Presiden Soekarno dan Profesor Insinyur Ruseno. Pak Ruseno adalah Bapak Beton Indonesia. Beliau yang menemukan sistem beton. Tahun 1921 yang merancang beliau adalah namanya C.P. Wolof Schumacher, Charles Prosper Schumacher, Wolof Schumacher. Nah itu beliau lahir di Ambarawa, memang orang Belanda. Nah, tahun 1921 masih namanya Société Concordia. Kemudian pada tahun 1940 gedung ini direnovasi sayap kirinya yang sekarang jadi museum di sebelah, yang mengkol ke beragapan, yang pojokan maka bentuknya agak melingkar. Itu namanya gaya internasional steel. Nanti ada gambar-gambarnya. Kemudian pada tahun Schumacher dulu gaya Art Deco, gaya adalah gaya persegi, jadi lancip. Kemudian diganti dengan gaya internasional steel, termasuk Hotel Sapi Roman. Itu gayanya lebih gitu. Kemudian tahun 1942 ketika Jepang masuk ke Indonesia, gedung ini dikuasai oleh Jepang. Namanya diganti dari Société Concordia menjadi Kaikan. Fungsinya sebagai tempat kebudayaan Jepang. Kemudian 10 tahun kemudian diduduki kembali oleh pemuda Indonesia. Pada saat itu orang pribumi Bandung diusir 1 kilo dari pusat kota Bandung yang dikenal dengan Bandung Lautan. Pemuda Indonesia bersatu menguasai gedung ini sebagai markas pemuda, karena kesel orang pribumi kok diusir oleh orang kolonial dari pusat kota, maka bersatu. Ya. Kemudian 10 tahun kemudian juga tahun tepatnya tanggal 7 April tahun 55 Presiden Soekarno mengganti nama menjadi Gedung Merdeka. Pada tanggal 7 April tahun 55 dari Gedung Société Concordia dari Toa Kaikan diganti menjadi Gedung Merdeka dengan harapan yang hadir kelak di gedung ini adalah negara-negara yang sudah merdeka. Begitu jauh sebelumnya. Nah itu tanggal 7 April. Jalan yang di depan dulu namanya Jalan Raya Timur, dalam rangka untuk membawa semangat rukun jihadnya Konferensi Afrika di mata dunia. Presiden Soekarno mengganti nama menjadi Jalan Asia Afrika. Dulu namanya Jalan Raya Timur. Jalan Raya Timur dari Perapatan 5 sampai Sudirman namanya Jalan Raya Timur. Panjang berapa kilo? Ada 3 kilo. Nah, gedung yang dipakai sidang komite politik ekonomi di Jalan Diponegoro diganti namanya menjadi Gedung Triwarna. Dulu namanya Gedung Pensiun Pon. Tanggal 7 April Presiden Soekarno mengganti nama juga Gedung Triwarna yang ada di Jalan Diponegoro dekat
gedung geologi. Nah, kita menginjak kepada sejarah museum, sejarah konferensi, sejarah KTT Asia Afrika 2005. Museum Konferensi Asia Afrika didirikan pada tanggal 24 April tahun 1980. Jadi nanti kalau terlalu cepat bisa di ruangan pameran sudah lengkap ada ya. Sekali lagi, Museum KAA atau disingkat MKAA didirikan tanggal 24 April tahun 1980, diresmikan oleh Presiden Soeharto. Diresmikan oleh Presiden Soeharto. Beliau pada saat itu meresmikan museum sekaligus ulang tahun konferensi yang ke-25. Museum KAA didirikan atas gagasan serta prakarsa Menteri Luar Negeri RI Profesor Dr. Muchtar Kusuma Atmaja. Profesor Dr. Muchtar Kusuma Atmaja. Profesor Dr. Muchtar Kusuma Atmaja. Tujuannya ya, tujuan didirikan museum yang pertama untuk mengabadikan ya, tujuannya untuk mengabadikan serta melestarikan arti atau makna KAA. Yang kedua sebagai pusat studi atau penelitian, sebagai pusat studi atau penelitian. Dan yang ketiga untuk menunjang sarana pariwisata. Koleksi yang ditampilkan ada meja sidang, kursi sidang, termasuk kursi yang ada duduk di semuanya ini, yang sekian banyak kursinya itu masih asli yang dipakai konferensi tahun 55. Kursi ini masih asli semuanya ya. Ini kursi presiden ya, mudah-mudahan dari SMP 2 teras Boyolali, sehingga tahun yang akan datang mudah-mudahan ada sekalian datang ke sini sudah menjadi pejabat, menjadi presiden, menjadi menteri, duta besar, menjadi diplomat ya, amin. Karena kursi ini kursi presiden. Pada saat itu yang duduk di kursi tersebut para presiden, para pemimpin, para kepala pemerintahan loh. Bahkan kursi yang setengahnya ke belakang masih ada panelnya dan tembaga tulisannya milik MPRS, milik MPRS. Dan di bawah Pak silakan saya banyakan yang sudah hilang, sebagian yang masih. Artinya dulu sebelum negeri presiden MPRS kantornya di sini, bukan di Jakarta, di sini sebelum negeri presiden masih asli. Bahkan 2005 kursinya hanya diganti covernya saja, ganti covernya saja, semuanya masih asli. Ya. Kursi ada sekalian kita lihat bahwa kamera, ada kamera, ada lampu kamera, mesin telex, bendera, foto-foto, dokumen, juga buku-buku dokumen, mesin tik, perangko dan lain-lain. Ya. Itulah sejarah kita tentang museum. Kita lanjutkan dengan sejarah konferensi. Sebelum konferensi Asia Afrika, ada dua konferensi pendahulu, yaitu konferensi Kolombo dan Bogor. Sebelum konferensi Kolombo, ada suatu pertemuan yang disebut dengan pertemuan Tugu, yang merekam tanpa PHP silakan pegang yang jelas. Pertemuan Tugu yang berlangsung tanggal 9 sampai 22 Maret tahun 54. Tanggal 9 sampai 22 Maret tahun 54. Pertemuan Tugu berlangsung di Wisma Tugu Puncak Bogor, Jawa Barat. Dipimpin oleh Menteri Asia Afrika dan Pasifik. Kaskus minta untuk difotokopikan ya. Begitu ya, adilnya begitu ya anak-anak. Nah, untuk minta pada Mas Kaskus operasi SMP 2 teras ya. Nah, terima kasih kita bawa. Ya, foto depannya nanti 8A semua maju.
selalu ada saat kau terluka. Seberapa hinanya diriku hingga kau ludahi semua yang ku beri untukmu. Tak ada satupun perasaan yang mampu membuatku begitu terluka. Namun ku terlanjur mencintai dirimu. Terlambat bagiku pergi darimu. Bagiku terlalu indah perasaan itu. Tak mudah untukku jauh darimu. Telah ku coba segala cara untuk bahagiakan kamu, merebut hatimu. Namun tak semudah yang ku bayangkan bila kau tak inginkan ku tuh di sisimu. Terlambat bagiku pergi darimu. Bagiku terlalu indah perasaan itu. Tak mudah untukku jauh darimu. Namun ku terlanjur mencintai dirimu. Terlambat bagiku pergi darimu.
kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu bagiku. Dan ku pastikan setia di hatimu. Kan ku korbankan semuanya untukmu. Sungguh ku berharap kau pun begitu padaku. Coba engkau rasakan cinta yang begitu kan mengesankan. Yakin pasti dapatkan kemesraan yang penuh bintang. Masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu bagiku. Aku pastikan saja di hatimu. Kan ku korbankan semuanya untukmu. Sungguh ku berharap kau pun begitu padaku. Aku sungguh masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat
pacar? Kapan ku punya pacar? Kapan ku punya pacar? Saat pertama bercinta, ku diperdaya. Kedua, kau bagi hatimu untukku dan si duda. Aku bisa membuatmu cinta kepadaku, meski kau tak pernah mencintaiku. Biar saja waktu yang akan menjawab semua padamu. Lama sudah telah ku tunggu jawaban untuk hatiku. Bicaralah tentang kejujuranmu. Satu mata yang aku tunggu berartikah baik untukku. Biar ku fahami walau harus ku cari. Aku bisa membuatmu cinta kepadaku, meski kau tak pernah mencintaiku. Biar saja waktu yang akan menjawab semua padamu.
dan ku memaksakan kamu agar mencintaiku dan jatuh padaku. Tapi ku coba untuk yakinkan kepada dirimu tulusnya hatiku. Aku bisa membuatmu cinta kepadaku meski kau tak pernah mencintaiku. Biar saja waktu yang kan menjawab semua padamu. Aku bisa membuatmu cinta kepadaku meski kau tak pernah mencintaiku. Biar saja waktu yang kan menjawab semua padamu. Aku bisa membuatmu cinta kepadaku meski kau tak pernah mencintaiku. Biar saja waktu yang kan menjawab semua padamu. Aku bisa membuatmu cinta kepadaku meski kau tak pernah mencintaiku. Biar saja waktu yang kan menjawab semua padamu. Terlampau sering kau buang air mataku. Tak pernah kau tahu dalamnya rasa cintaku. Tak banyak inginku, jangan kau ulangi menyakiti aku sesuka kelakuanmu. Ku bukan manusia yang tidak berpikir. Berulang kali kau lakukan itu padaku. Jika cinta